Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Petau! Pagi yang indah, walaupun agak mendung-mendung tipis. Apapun itu, tetap bahagia dong. Asik. Kita itu harusnya setiap saat tuh gak pernah lepas dari senyuman. Gak pernah lepas dari getaran senyuman. Getaran senyuman itu harusnya muncul dari hati. Sehingga yang kita sampaikan itu akan bisa dirasakan oleh orang lain. Dirasakan bahagia gitu loh. Kita itu bisa jadi pemicu dari kebahagiaan orang lain. Senyuman kita itu adalah lengkungan yang bisa meluruskan segalanya. Sedap. Nah, karena setiap saat kita selalu menggetarkan kebahagiaan dalam hati kita, senyuman itu tuh memang benar-benar tulus ya kan, jadi menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan kita selalu tersenyum setiap bertemu orang yang baru, ketemu orang yang lama, ketemu saudara kita, ketemu orang-orang yang ada di sekitar kita tersenyum. Itu akan menjadi sebuah refleks gitu loh kan, kayak kalau kita latihan bela diri gitu kan, karena kita sering melatih counter ada orang attack terus kita serang ya kan, kita mengelak terus kita langsung counter attack gitu. Nah, itu akan jadi sebuah refleks. Nah, sering-sering berlatih tersenyum gitu loh kan, sehingga kita bisa selalu men-trigger orang lain yang ada di sekitar kita tentang kebahagiaannya. Sederhana banget kok kalau untuk tersenyum itu. Kan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan gratis ya kan. Senyuman itu gratis men. Karena dia gratis ya umbar aja. Asik. Iya dong ya kan. Jadi senyuman itu terkadang memang itu hal yang sederhana. Namun hal sederhana itu banyak memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu kan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang baru kita temui itu dia sedang membawa sampah gitu, sedang membawa masalah dalam dirinya kan. Dengan senyuman kita itu ya seperti tadi awal yang saya sampaikan, bahwa senyuman itu adalah lengkungan yang bisa meluruskan segalanya. Orang-orang yang tadinya melihat skeptis, dia melihat memandang pesimis terhadap kehidupannya, pas dia melihat loh ternyata ada loh orang yang ramah di sekitar saya. Asing nggak tuh men? Saya tumben ya guys ya, dalam review itu saya langsung sudah bakar duponya. Ini duponya ini namanya jenis dupo laka menang ya, dari kayu laka menang. Ini sudah mulai viral ya, ya kan. Untuk kaum para penikmat dupa di Nusantara ini kudu tahu nih kan bahannya dari kayu laka menang ini apaan. Setelah saya searching gitu di mana-mana atau searching di internet, yang kadang-kadang rata-rata ya kalau saya lihat tuh konten-konten yang di blog, yang di mana namanya istilahnya tulisan-tulisan ya, konten-konten gitu yang membahas tentang kayu laka menang tuh rata-rata hampir mirip ya. Nggak tahu tuh mana yang duluan gitu. Kayak kita ngomongin mana telur, mana ayam duluan yang muncul gitu kan. Dia copy paste rata-rata tuh sama gitu tulisannya. Terus kadang-kadang tuh juga karena dia sama tuh persis kayak kita sekolah dulu men. Saya termasuk golongan yang suka nyontek ya. Jadi satu orang sumbernya ngaco, pas dicontek semua satu kelas tuh ngaco men. Jadi tapi sebenarnya gini loh, justru sekolah itu loh kita kudu ngaco dulu. Kalau nggak ngaco yuk ngapain sekolah ya kan. Sekolah itu adalah untuk meluruskan lu. Asik. Jadi saya termasuk tipe-tipe yang mau cari simpel aja dulunya. Tapi setelah itu saya mulai sadar ya kan, ini agak-agak kayak curcol gitu loh kan, curhat colongan kita sama teman-teman ya. Mulai sadar loh, sekolah itu memang untuk mengevaluasi diri kita, untuk menambah wawasan kita, untuk mengembangkan pola pikir kita. Jadi ngapain lu terlihat sempurna di sekolah dengan angka-angka itu, angka-angka semu itu men, dengan angka raport itu adalah hasil evaluasinya kita men. Jadi jangan jangan terlalu keras lah untuk itu kan, untuk mencapai prestasi. Gak ada gunanya men, beneran. Bukan berarti teman-teman yang punya kemampuan IQ yang keren itu tuh prestasi di sana tuh gak ada gunanya juga. Enggak, jangan disamain dengan semua orang. Semua orang itu punya tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, itu pasti. Jadi ada sensing, ada thinking, ada feeling, ada intuiting, ada insting. Jadi dari semua kecerdasan itu ya kita tidak ada yang dominan, semua tuh sama-sama rata. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dari kemampuan yang berbeda itulah
itulah yang membuat kita unik, men. Jadi nggak bisa kita dibikin sama gitu. Ya salah satunya sekolah itu memang meluruskan salah satu saja hal yang bisa diluruskan di sana. Nggak semua hal bisa diluruskan di sekolah, ya kan? Asik. Nih, ada yang unik nih. Kenapa saya bilang tuh ada yang ngaco, bukan ngaco ya. Terus maksudnya nggak masuk gitu di logiknya saya. Nih. Jadi katanya nih, kayu menang itu adalah kayu yang berasal dari kayu ulin. Itu benar ya kan, dari kayu ulin yang kebetulan dia ditumbuhi sama benalu. Nah, benalunya mungkin udah bosen gitu kan, tinggal di tempat temennya kan, di kayu ulin itu. Dia udah mati tuh, perlahan dia mundur gitu lah, mundur tipis gitu kan, nggak bisa bersaing dia, dan menanglah si kayu ulin. Nah, dipakailah kayu ulin. Nah, cuma ini ada yang agak sedikit menggelitik saya ya, tapi saya juga nggak tahu, saya juga nggak begitu paham banget ya, cuma dari logik aja. Jadi kayu menang itu katanya ciri-cirinya dia bisa mengapung kalau direndam di air. Untuk teman-teman pemain kayu, rata-rata kayu itu kalau ditaruh di air ya ngapung lah bos. Gimana sih lu? Ya mungkin kecuali kayu gaharu kali ya, karena getahnya kan terlalu berat gitu. Jadi kita tidak bisa menguji kebenarannya gitu, kecuali kita memang nanti kita coba cari ahli kayu ya, seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri kayu menang itu. Jadi makin asik ya kan. Jadi saya lihat-lihat di sini nih, rata-rata memang kontennya tuh ya kayak dia copy paste aja, tapi ada sih beberapa yang cukup bermanfaat. Dia bilang nih kayu menang itu manfaatnya banyak banget ya kan. Jadi disinyalir menurut kepercayaan banyak budaya yang ada di Nusantara itu, kayu menang ini adalah kayu ajaib. Jadi dia punya daya tarik untuk teman-teman pedagang, teman-teman bisnis itu suka menggunakan kayu menang itu karena dia membuat kita pede gitu loh, membuat kita percaya diri untuk kita bicara. Asik. Ini makanya sih atau mungkin udah bawaan orok saya pede ya. Ini bawaannya kok pede gitu loh ngomongnya, sampai bisa menjudge para konten-konten orang yang sudah berpengalaman bikin blog yang ada di media sosial. Sudah lama loh bercokol, di tanggal berapa nih mereka udah bikin kan. Tapi ya sudahlah kan, dinikmati aja gitu kan. Jadi memang ini katanya di kayu menang ini memang dia ada khasnya nih, aromanya nih. Dan saya pertama kali mencium ini memang dia alaminya dapet ya. Dia memang halus, dan ini dia bikinnya nih diameternya cukup tebal ya. Ini dia sekitar 6 mili diameternya. Nah, ini saya ambilnya kayu menangnya jenis duponya yang diproduksi oleh Dubali. Ya. Dubali ini memang keren nih. Saya lihat ini di mana-mana ya selalu jadi pionir untuk bahan-bahan yang memang top markotop. Jadi ini termasuk seniman dupa sih, pengrajin dupa yang kreatif, ya kan? Yang memang isi dari apa ya, selalu saya lihat dari isi produk-produknya itu memang berbobot gitu loh kan. Ini kayu laka menang. Nah, isinya biasanya dupa bungkus ini isinya ada 10 batang. Dan yang aroma dari kayu laka menang ini memang sepertinya memang lebih kalem ya. Kalemnya itu memang tidak begitu jikrak, dan ciri-ciri memang dupa alami ya seperti ini. Dan sebenarnya kayu laka menang ini dia fungsinya yang banyak dibahas di teman-teman media sosial itu adalah tidak dibakar ya. Jadi memang dia dibawa aja. Jadi memang sebenarnya kalau ini tidak dibakar itu fungsinya sudah dapat. Jadi vibrasinya keren. Kenapa banyak orang mencari dupa laka menang ini? Karena memang dia melihat dari DNA yang terdapat di kayu ini ya, adalah DNA kemenangan ya kan. DNA yang sudah berhasil mengatasi ketakutannya. Asik. Wah, ini berat nih kan, mengatasi ketakutan. Kenapa? Sebenarnya yang membuat kita kalah itu adalah bukan kompetitor kita, bukan. Yang membuat kita kalah itu adalah mentalnya kita. Iya kan? Kita udah down duluan dalam diri kita. Tapi coba ada teman-teman yang sudah menjadi pemenang. Para pejuang yang sudah memenangkan sesuatu. Mereka itu di mentalnya itu sudah bisa dia conquer, bisa dia taklukkan sebelum dia bisa menaklukkan kompetitornya dia. Nah, itu sebenarnya permasalahannya di situ. Jadi di awal kita tuh sudah down mental kita atas banyaknya
kompetitor yang datang kepada kita, banyaknya pesaing-pesaing yang datang kita sudah down mental kita, sehingga kita merasa sudahlah saya gagal. Orang-orang gagal itu sebenarnya dia sudah merasa gagal terlebih dahulu di dalam dirinya, sehingga tidak mau lagi mencoba, sehingga dia quit, sehingga dia berhenti, dia mundur dari kancah pertempuran, bukan dari permasalahan-permasalahan dia hadapi, bukan dari kompetitor-kompetitor itu yang membuat dia jatuh. Orang menyatakan dirinya gagal ketika dia sudah mundur atas inisiatifnya dia. Tapi kalau dia masih merasa saya akan mencoba lagi, saya akan bangkit lagi, dia belum gagal. Jadi pada zaman dahulu itu manfaat kayu menang itu digunakan sebagai bahan untuk membuat perlengkapan dayung. Jadi dayung perahu yang berasal dari kayu menang ini dipercaya bisa membuat orang yang berada di atas perahu itu selamat. Kayu menang itu suka dijadikan teman ya, sebagai teman untuk perjalanan jauh gitu loh, karena di situ akan memunculkan rasa keberanian, rasa pede gitu loh, sehingga dia akan merasa bisa selamat terhayu gitu loh sampai di tempat tujuan. Nah, kayu menang itu sendiri ini kembali kita ngomongin DNA keberanian. Di situ ada DNA keberanian. Nah, DNA keberanian itu yang dicari, yang memiliki vibrasi keberanian itu yang dicari oleh para leluhur yang sebelumnya sudah menggunakannya. Nah, vibrasi-vibrasi itu nanti akan bisa meresonansi ke getaran di tubuh kita yang ada di pikiran dan hati kita. Nah, itu yang akan menjadikan kita ikut juga berada pada level vibrasi itu. Nah, itu dia tuh, Mas. Jadi keren ya. Jadi kenapa sih para leluhur kita selalu mencari bahan-bahan kayu, bahan-bahan material yang ada di alam ini memiliki vibrasi-vibrasi yang tinggi. Karena itu nanti juga akan bisa membantu kita di dalam meningkatkan level vibrasi yang ada di dalam diri kita. Dengan adanya level keberanian, dengan adanya vibrasi keberanian yang ada di kayu menang itu akan membuat istilahnya kita jauh lebih berani. Apa yang terjadi jika kita memiliki mental berani? Apapun bisa kita lakukan. Optimalisasi dari potensi yang kita miliki itu akan tercapai. Itulah yang akan membuat orang akan merasa daya tariknya baik, ya kan? Dia ngomong juga lancar, terus dia merasa pede, terus dia merasa rasanya saya bisa mengatasi persaingan yang saya hadapi saat ini. Sebenarnya itu yang dibutuhkan mental. Jadi kembali ke konten-konten yang sebelumnya pernah saya sampaikan di video sebelum-sebelumnya, bahwa apa yang kita pegang di luar diri kita itu hanya trigger. Fungsinya hanya 5%. Sisanya 95% itu tetap berada di internal, di dalam diri kita, yang membuat dia harus bisa hidup, harus bangkit. Itu tetap diri kita yang punya kuasa. Kita punya kuasa 95%, bayangin. Jadi semua bahan-bahan yang canggih-canggih tadi, yang ada kayu menang, ada laka menang itu, ada kayu cendana, ada gaharu, you name it lah pokoknya, itu tuh hanya 5% fungsinya. Tapi walaupun dia fungsinya hanya 5%, dia persis seperti trigger, dia pemicu. Jadi ini adalah alat yang bisa mempermudah kita. Nah, kembali lagi tadi ke kayu laka menang ini. Kayu laka menang ini memang dia secara alami sudah bisa memenangkan kompetisi dalam kehidupannya. Itu yang dicari, sehingga kita bisa ikut memiliki vibrasi yang sama seperti yang dimiliki oleh kayu laka menang. Terus kita ngomongin asapnya ya. Asapnya dia agak banyak ya, karena memang dia nih sepertinya ada campuran lagi dari kayu yang lain. Jadi tidak hanya murni dari kayu laka menang. Nah, biasanya sih kalau ini kan dia jenisnya nih, kalau yang disampaikan banyak orang itu kan dia jenisnya kayu ulin ya. Dari tadi ngomongnya kan muter. Bacotnya banyak coy, sedap. Jadi ngomong-ngomong bacot ya. Jadi ini memang saya ngelihat di channel YouTube ini memang keren ya. Jadi saya sempat ngelihat itu ada pesan yang cukup keren lah bahasanya. Ngomong ada tulisan bacot juga sih. Tapi saya berusaha memang kayaknya pengen menimpalinya dengan mau saya balas gitu kan di komentar gitu. Gak bisa men. Pas saya buka tuh gak kelihatan ya. Ini memang YouTube ini sudah berusaha menjadi media sosial yang positif ya. Tidak ingin memicu. Sudah melihat nih di AI-nya, artificial intelligence sudah melihat ini ada kemungkinan bakalan berantem nih orangnya. Tapi enggak lah.
Kan saya sudah bawaannya sudah bawaan tenang aja gitu. Walaupun sebenarnya kan perut masih pendek, perut saya tuh masih pendek. Cuma saya udah lihat kan, oh ya sebenarnya orang-orang yang seperti menghina, dia ngebully orang yang sedang membuat konten, terus ada kan tuh komen-komen yang ngebully, yang dia rasanya kok kayaknya kurang serk. Sebenarnya kita harusnya merasa kasihan sama orang di situ. Dia tuh apalagi yang namanya jejak digital itu kan pasti kelihatan ya, semua orang-orang awam tuh pasti ngelihat tuh gimana sih dia tersiksanya hidupnya dia itu sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata yang cukup negatif itu. Dia tersiksa sekali loh. Dia bayangin itu tuh kalau kita bisa bayangin itu ibarat kayak dia membawa sampah kemana-mana ya kan. Itu sampah itu kececeran. Nah, sampah yang kececeran itulah kata-kata yang dia ucapkan, sikap yang dia sampaikan, tidak adanya senyuman, mimik wajahnya memang tidak menyenangkan. Yang itu-gitu yang itu seperti sampah yang kececeran di mana-mana ya. Jadi beruntunglah kita, asik. Amazing. Perspektifnya agak lain ya. Beruntunglah kita melihat sampah-sampah itu karena kita sudah berusaha mengurangi beban dari sampah yang dia bawa. Dia carry kemana-mana itu, dia kemana-mana dia bawa, itu kan kasihan kan. Jadi dia tumpahkan begitu ya, kita dapat ya sebagai seorang manusia, saudaranya dia kayak. Ya, jadi jangan ikut terbawa emosi di situ. Jangan kita libatkan emosi di situ. Cukup kita perhatikan, oh saudara kita sedang mengalami kesusahan. Iya dong, dia bawa sampah kemana-mana itu kesusahan. Dia bawa bencinya tuh susah. Dia bawa dendamnya itu susah banget. Jadi dia sudah mau gitu loh, dengan tanpa dia sengaja gitu dia lepaskan sampah-sampah itu ya kita terima dan lepaskan begitu saja. Jangan kita terima dan kita ikut simpan. Kalau kita simpan ya kita bereaksi negatif, kita bereaksi dengan emosi. Tidak akan muncul sesuatu yang bermanfaat rasanya di situ. Nah, kembali lagi kita di sini. Jadi memang dupa ini memang memberikan banyak apa ya istilahnya ketenangan. Jadi selama yang saya hidupkan ini dari tadi sebelum saya bikin video, saya udah hidupkan udah pendek nih. Dia kan asalnya udah panjang, ya kan? Ini kependek. Dan ya ini katanya di hidupnya 2 jaman ya. Tapi rasanya ini nggak nyampe sih 2 jam. Ini saya baru berapa menit saya hidupkan. Tapi apapun itu ya mungkin ya kita nikmati aja ya kan. Jadi kan nggak mungkin lah gitu bisa detail pas 2 jam juga ya kan. Ini kan kurang lebih lah kan. Kalau orang Bali bilang kirang langkung lah ya kan. Kelungkung Semarapuro ya. Kirang langkung Nuna Sampuro ya. Ya sudah lah, fine-fine aja lah itu kan. Jadi tapi memang dari percepatan dia membakar si kayu ini memang cukup lambat juga sih. Bagus, itu bagus. Menangnya dia karena dia membuat diameternya cukup besar dari dupa ini. Dan saya melihat dari dupa ini sebenarnya memang langkah lebih baiknya memang tidak dibakar ya. Dibawa aja gitu, sedap. Patahin dipotek gitu kan. Ya jadi memang dibawa aja gitu udah cukup bagus deh vibrasinya, atau dibawa ditaruh gitu di tempat dimana kita beraktivitas sehingga akan lebih bisa merefresh kita. Dibakar pun juga mungkin akan ada banyak apa istilahnya alternatif sensasi yang bisa kita nikmati gitu. Terutama kami sebagai pedagang dupa, bakarlah dupa ini sebanyak-banyaknya. Sedap. Tergantung pilihan, itu tergantung rasa ya. Jadi ada teman yang merasa dengan dupa ini ya nggak perlu dibakar, dia hanya merasakan vibrasinya aja gitu, itu that's fine. Terus kalau dia bakar juga that's fine juga. Itu semua apa aja lah kan. Seni itu bisa dinikmati dengan berbagai cara, men. Tidak ada aturan baku di situ, karena di situ lah letak seninya. Sedap kan? Nih ada yang menarik nih untuk jomblower. Untuk para jomblo. Ini saya baru baca nih, manfaat kayu meneng juga bisa membuat pemiliknya mendapatkan jodoh. Jodoh men. Ya dong. Yang jelas kalau ini sudah vibrasinya keberanian ya kan, muncul keberanian dalam diri kita, men, kita akan lebih percaya diri gitu kan, untuk menonjolkan apa sih ya kan, tajinya gitu. Ya kan, untuk menonjolkan jambulnya kita. Tapi ini khusus jomblo loh ya. Yang punya pasangan kasihan men, pasangannya kita kudu setia ya kan dengan pasangan kita ya.
pasangan kita itu sudah percaya sama kita, ya kan, hidup bareng sama kita, ya jangan disakitin, ya kan, dibahagiain dong. Coba aja kembalikan ke diri kita masing-masing gitu kan. Takwam asih, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau elu digituin, diduain gimana rasanya? Ya nggak enak lah. Oke, itu juga pilihan. Itu seni, men. Jadi gak ada aturan baku di situ, gak ada salah dan benar di situ. Anda mau duain, tigain, empatin, limain juga ya. Kalau rasanya Anda oke-oke aja ya silakan. Dan satu lagi yang penting, pasangan Anda oke-oke aja. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ngerasa punya temen jomblo ya, jadi pinjamkan aja nih beli kayu laka menang ini dan pegang, suruh pegang deh sebelum dia memang mau nembak ceweknya atau nembak cowoknya. Cowoknya kok ditembak ya? Enggak, oke. Sebelum dia berharap gitu mendapatkan pasangan untuk cewek cowok nih kan, ya dia pegang itu dupo laka menang atau dia buat meditasi kan supaya saya mendapatkan jodoh yang memang pantas buat saya. Sedap. Memang jodoh itu ya kadang-kadang ya memang unik ya kalau kita menemukan jodoh itu kan ada kaitan sama cinta ya. Jadi apa ya kalau saya lihat dari pengalaman sih memang Tuhan itu selalu memberikan kita jodoh yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Siap. Berat, men. Tuh gimana caranya bisa tahu? Ya, ini namanya main dengan hati kan. Kalau main dengan hati itu ya nih, diistirahatkan dulu nih. Nggak pakai logik, men. Jadi makanya kalau ditanya, lu kenapa sih suka sama dia? Gue nggak tahu, men. Ini sebenarnya jawabannya gue nggak tahu itu tuh dari pikiran tuh muncul. Cari-cari itu di pikiran mana. Kenapa gue bisa suka sama dia? Tapi kalau kita duduk itu sambil tersenyum kan, membayangkan apa sih getaran-getaran vibrasi yang ada di hati kita yang membuat kita bisa klik sama dia. Sedap, asik banget tuh, men. Well, saya rasa gitu aja ya guys ya pembahasan hari ini ya mengenai kayu laka menang. Teman-teman bisa nyari ini ini udah nyebar di mana-mana. Saya sih udah dikasih barang ini udah cukup lama sih, saya baru aja saya buka-buka gudang itu. Ada barang begini nih. Lumayan buat konten deh. Tapi thanks ya teman-teman atas perhatiannya. Saya masih perlu saran, kritik, komen, apa aja lah. Apa aja, men. Beneran, apa aja. Lu boleh terbuka apa aja tentang saya. Silakan, men. Saya terima apa aja. Jadi sebenarnya apapun itu bagi saya itu adalah refleksi dari sikap yang saya sampaikan melalui YouTube ini, ya kan. Jadi saya akan berusaha mengintrospeksi diri saya dari segala komen-komen, segala kritik, segala apapun yang masuk di komen saya. Dan bila perlu, kalau teman-teman yang memang gentle, ngerasa ada ngelihat kok kayaknya kok gatel banget mata saya kalau ngelihat lu begini misalnya begitu kan, DM aja gitu, WA aja di saya. Ya saya akan terima itu dengan objektif. Bagi saya teman-teman yang memang mau vulgar begitu bicaranya, terbuka begitu, justru saya yang sangat berterima kasih ke teman-teman yang mau menyampaikan di mana sih blind spotnya saya kira-kira gitu, di mana sih titik-titik kelemahannya saya dalam saya mengutarakan, menyampaikan sesuatu materi yang ada di video saya ini. Jadi saya masih perlu support ya dari teman-teman. Terima kasih banyak selama ini teman-teman yang sudah mensupport saya. Jangan lupa teman-teman yang baru cekidot video saya tuh, subscribe dong ya kan, like juga video-video saya sehingga saya nambah semangat gitu kan untuk bikin konten-konten yang lebih bermakna sih bagi kehidupan kita. Oke, gitu aja guys ya. Saya Inyoman Mahabudi. Petau!